Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, adanya kami di sini bertiga ingin melakukan sebuah podcast yang dimana podcast ini adalah sebuah tugas dari mata kuliah MK Kewirausahaan. Yang dimana di sini adalah tentang peran etika dalam bisnis dan juga tentang rahasia sukses jangka panjang. Mungkin di mana kita ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, baik, izinkan saya yang ingin memulai dari perkenalannya. Nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 211420148. Baik, silakan kepada saudara Badi untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih saudara Rahmat Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Ardabili dengan NIM 211420127. Ya, baik, kepada saudara Tanto dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan, nama saya Tanto Nugroho dengan NIM 211420132. Ya, baik, di sini kami sudah memperkenalkan diri kami. Di sini saya ingin langsung memperjelaskan dan menanyakan kepada saudara Tanto tentang peran etika dalam bisnis. Bagaimana yang saudara Tanto ketahui tentang etika dalam bisnis ini? Yang saya ketahui ya, etika dalam bisnis itu merupakan sifat atau tingkah laku untuk bisnis supaya kita itu mempunyai perilaku seperti kita jujur. Nah, jujur itu sangat penting ya dalam etika bisnis. Kenapa? Karena dalam bisnis kalau kita sudah jujur maka bisnis kita akan lancar. Nah, terus ada lagi yaitu berperilaku baik. Nah, ini sangat penting bagi etika bisnis ya. Karena dengan kita berperilaku baik, terus kita menjalin komunikasi dengan baik dengan konsumen dan dengan sesama bisnis, maka bisnis itu akan lancar gitu. Lalu menggunakan bahasa yang baik. Nah, ini nih. Jadi ketika kita sedang berbisnis, kita itu harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang tidak boleh ya intinya kasar lah, supaya bisnis itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, lalu bersikap sopan. Nah, ini juga sangat penting karena dalam peran etika bisnis, kalau kita sopan sama seseorang maka orang tersebut itu akan sopan juga kepada kita gitu. Kalau misalnya kita ketika berbisnis kita tidak sopan, kita sama orang ya seenaknya bagaimana gitu, maka bisnis tersebut tidak akan berjalan lancar dan akan kacau lah pokoknya. Lalu selalu mengucapkan terima kasih. Nah, ketika kita sudah dibantu oleh sesama pebisnis kita, jangan lupa kita untuk mengucapkan terima kasih agar kita juga bisa menjalin komunikasi dengan baik gitu sesama pebisnis lainnya. Nah, di sini sudah banyak ya yang saudara Tanto sampaikan kepada podcast kali ini, yaitu tentang bagaimana kita berperilaku jujur, amanah, berkata yang baik dalam menyampaikan suatu etika dalam bisnis kita, agar customer dan klien yang kita punya itu percaya kepada kita dan melancarkan bisnis kita dengan baik. Nah, mungkin saya akan melanjutkan pertanyaannya kepada saudara Baji. Bagaimana yang menurut pandangan saudara Baji tentang peran etika dalam bisnis ini? Nah, mungkin tadi sudah tersampaikan ya oleh saudara Tanto. Nah, itu merupakan suatu bentuk maupun perilaku suatu pengusaha terhadap konsumen supaya perusahaan itu bisa mencapai tujuan dan target yang diinginkan. Nah, di sini etika dalam bisnis juga yang perlu kita ketahui ya, itu harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman dan juga mengikuti adat istiadat dan juga mengikuti agama gitu. Sebab gitu, contohnya di dalam Islam, nah etika dalam bisnis ini diatur oleh syariat gitu. Contohnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173, yang mana etika dalam bisnis yang baik di dalam Islam merupakan etika
etika cara berperilaku sopan, jujur, adil, amanah. Nah, ini sudah diatur dalam Islam. Tinggal kita menjalankannya saja gitu, supaya apa yang kita usahakan itu sesuai dan juga tidak berpaling dengan syariat Islam itu tersendiri. Dan juga ya ada yang namanya adat istiadat. Nah, ketika kita menjalankan suatu etika dalam bisnis, kita tidak boleh keluar dari adat istiadat yang berlaku, karena itu bakal mencoreng bakal mencoreng suatu nama perusahaan, walaupun perusahaan itu bertindak sudah pada sistemnya gitu, ke sistem etika yang berlaku. Tetapi jikalau perusahaan itu tidak mengikuti adat istiadat di suatu daerah, maka perusahaan itu tidak bakal bisa berkembang dengan maju gitu tuh, dengan pesat, karena ada suatu norma-norma yang harus dipatuhi oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, di situ baik, mari kita simpulkan dari penjelasan pandangan dari Saudara Tanto dan Saudara Paji, yang dimana tadi Saudara Tanto sudah menjelaskan tentang bagaimana perilaku sikap yang baik, tentang jujur, amanah, berkata baik dan sopan, yang dimana agar bisnis yang kita jalani itu berjalan lancar mencapai tujuannya. Dan dimana Fajri ini sudah menjelaskan tentang syariat-syariat Islam, yang dimana sudah diatur dalam surat Al-Baqarah, di mana ayat-ayat tersebut itu sudah melakukan dan juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana etika kita dalam menjalankan bisnis. Nah, di situ kita juga tinggal menjalankan saja dan mempelajarinya dengan baik agar bisnis kita berjalan dengan baik, lancar dan mencapai tujuan, dan juga harus sesuai dengan adat istiadat dan norma yang berlaku. Nah, mungkin itu tentang penjelasan etika dalam bisnis, dan kita akan melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu penjelasan tentang rahasia kesuksesan jangka panjang. Mungkin akan disampaikan oleh pandangan Tanto terlebih dahulu. Bagaimana pandangan Saudara Tanto tentang rahasia kesuksesan jangka panjang yang Tanto ketahui? Ya, bagi menurut saya kesuksesan itu kita itu harus menjalani suatu proses, di mana proses tersebut memang agak sulit, terus agak susah gitu ya. Nah, itu adalah proses itu kita nikmati sehingga kita itu dapat mendapatkan hasil atau kesuksesan gitu ya. Nah, proses tersebut bagaimana ya, dengan kita men-set goals kita, misalnya kita bagaimana nih cara supaya bisnis kita itu bisa maju ya. Bagaimana caranya supaya kedepannya nih kira-kira peluang apa saja gitu ya, dapat bisa saya jalani. Terus ya tadi yang itu goal apa namanya, proses terus dengan kita tekun terus konsisten dalam bisnis. Misalnya ada ketika kita sedang tidak ketika dalam bisnis, ketika kita sedang terpuruk ataupun kita sedang susah gitu, tidak ada kita harus tetap berperilaku dengan tetap konsisten kita harus tetap cari gimana nih caranya supaya kita itu bisa bisnis kita itu bisa bisa berkembang gitu, supaya kita bisnis yang kita jalanin, proses yang kita jalanin itu berjalan lancar dan mencapai tujuan. Mencapai tujuan. Lalu sukses dalam jangka panjang itu ya itu sih, kita bikin goals, terus kita rajin dan sungguh-sungguh. Mungkin itu saja yang dari Tanto ya. Mungkin bagaimana tanggapan dari Saudara Paji tentang rahasia kesuksesan dalam jangka panjang? Nah, tadi tepat sekali ya. Nah, yang perlu kita ketahui itu tadi sempat dijelaskan oleh Saudara Tanto mengenai konsisten. Nah, tidak gampang untuk zaman sekarang, apalagi ya yang sangat ketat sekali oleh persaingan bisnis, terutama pada perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu. Nah, gimana caranya nih
kita sebagai pemula dalam bisnis itu membangun suatu bisnis agar bisnis itu tercapai targetnya dan bisa mensaingi bisnis-bisnis besar lainnya. Nah, hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan itu jangan kita bermindset bahwasanya bisnis itu adalah suatu ketidakpastian gitu tuh. Sebab kalau kita bermindset bisnis itu tidak pasti gitu, wah nanti bisnis kita bakal nggak laku gitu, wah nanti bisnis kita bakal hancur gitu tuh. Mungkin kita juga nggak boleh bermindset bahwa bisnis yang kita jalan itu sulit banget yang kita Ya, jalani. itu juga. Karena kalau kita sudah bermindset seperti itu, maka gimana kita mau konsisten gitu. Kita mau konsisten di dalam suatu bisnis, kita juga yang harus memulai gitu. Kita juga yang harus tekun, yang tadi sudah saudara Tanto sampaikan, tekun, rajin, terus juga kita harus berpikir positif gitu, supaya bisnis yang kita jalani itu bisa sukses, berkelanjutan, berjangka panjang. Dan juga ketika kita mau sukses dalam jangka panjang, kita juga harus memperhatikan yang namanya peluang-peluang bisnis yang ada gitu tuh, baik di lapangannya, di masyarakatnya, maupun di bisnis tersebut. Sebab kita perlu memperhatikan hal tersebut untuk mencapai goals tadi yang tadi saudara sampaikan. Mungkin itu sih. Itu saja. Nah, mungkin dari pandangan Tanto dan pandangan Pak Ji ini saya ingin menyampaikan pandangan saya, yang dimana sudah dijelaskan juga oleh saudara Tanto tentang bagaimana kita dalam menjalankan suatu bisnis, yaitu dengan bagaimana berproses kita harus dengan tekun, berpikir positif dan melakukan segala tindakan yang baik. Dimana ketika kita melakukan keterpurukan atau kita down, kita wajib bangkit lagi. Bagaimana kita membenahi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi dan kita mengambil peluang-peluang yang ada untuk kesuksesan kita dalam jangka panjang. Dan juga dari saudara Paji itu mengajarkan kita bahwasanya kita harus bermindset yang baik, bahwasanya bisnis yang kita jalani ini bisa untuk kedepannya lebih baik dan mencari peluang juga, bagaimana peluang-peluang yang ada itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin tambahan dari saya yaitu adalah bagaimana kita bisa sukses dalam jangka panjang, kita harus menyampaikan tekad dan niat dan usaha dan semangat agar kita itu bisa berjangka panjang, dan juga kita tidak lupa dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja podcast yang kita sampaikan dari saudara Tanto. Terima kasih, dan saudara Paji terima kasih juga. Mungkin ini podcast yang bisa kita sampaikan, lebih kurang lebihnya saya mohon maaf, dan teman-teman saya juga mohon maaf. Kita terima kasih kepada ilmu yang kita sudah dapat. Bila taufik wal hidayah, wal muwaffiq wal aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. with